Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama bilang makasih banyak buat teman-teman semua yang udah menyempatkan dirinya untuk hadir di acara hari ini. Mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Karinda Nafisa, bisa dipanggil Vinda, dan ini anak aku. Nama aku Eli. Jadi kita sini mau ngapain nih? Nah, kita di sini mau ngadain seminar. Tentang apa sih, Kak? Tentang Promoting your campus event on social media. Ya, jadi istilah kecilnya adalah gimana sih caranya nge-branding event kampus kalian supaya lebih menarik gitu. iya, lebih dilihat oleh masyarakat banyak. Mungkin boleh dilanjut aja. Oke. Tapi mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu nih, siapa di sini yang udah pernah ikut acara kampus kayak kepanitiaan gitu, boleh dong? Yang aktif. Oke. Banyak ya ternyata semuanya gitu ya, Kak ya. Iya, bener banget nih. Boleh Kakak boleh tahu gak dari kepanitiaan apa gitu pernah ikut? Yang paling berkesan mungkin perspektif. Oke. Kenapa itu kira-kira yang paling berkesan? Karena acaranya seru gitu. Ketemu orang-orang baru ya. Oke, boleh nanya mungkin kan? Oke, nah sekarang aku mau bahas nih kenapa sih setiap event di kampus itu perlu branding gitu, jadi sosial media. Nah, jadi branding sosial media ini memegang peran yang sangat krusial dalam kesuksesan event kampus tersebut dalam membentuk identitas yang konsisten dan menjangkau audiens yang efektif. Dengan memanfaatkan beberapa platform sosial media, event kampus dapat membangun citra yang kuat, meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa, dan juga meningkatkan partisipasi melalui interaksi secara langsung dengan para peserta. Lalu konten visual seperti gambar dan juga video yang membantu menarik perhatian. Sementara penggunaan hashtag seperti biasanya kan kita suka bikin hashtag ya kalau event tuh kayak misalnya jargonnya atau nama eventnya gitu. Contohnya tadi kan perspektif, bisa aja kita bikin hashtag kayak hashtag perspektif 2023 gitu. Jadi itu tuh dapat membantu menarik perhatian dan dapat membantu kita untuk memantau percakapan online. Lalu informasi tentang jadwal, pembicara, dan kegiatan dapat dengan cepat disampaikan kepada peserta, meningkatkan keterlibatan dan menghindari kebingungan. Dengan mengukur kinerja kampanye melalui analitik sosial media, penyelenggara event dapat menilai efektivitas strategi pemasaran dan membuat perubahan yang diperlukan. Melalui pendekatan ini, branding sosial media tidak hanya menjadi sarana pemasaran saja, tetapi dapat merupakan elemen penting dalam membangun komunitas yang terlibat seputar event kampus tersebut. Oke, lanjut ya. Gimana sih cara memahami audiens gitu ya? Untuk memahami audiens dalam branding sosial media event kampus, langkah pertama itu sebetulnya kita tuh untuk menentukan kira-kira gimana sih minat masyarakat gitu ya terhadap sebuah sosial media apa yang digunakan gitu tuh bisa berdasarkan riset. Cuma kalau misalnya harus riset secara terdata gitu ya mungkin akan ribet. Nah, yang gampangnya adalah dengan ngobrol aja nih di masyarakat sama teman-teman kalian, pasti ya sesama mahasiswa, pelajar gitu udah pada hatam gitu ya apa saja sih aplikasi sosial media yang dipakai sehari-hari gitu. Contohnya mungkin yang lagi rame sekarang kayak TikTok, Instagram, terus juga YouTube. Kita masih suka pakai YouTube karena YouTube lebih dari TV gitu kan. Kata siapa? Oh, Reza Arab. Keren. Boleh nih kayaknya dapat gopay ya 25.000. Oke, terus mungkin selain itu juga Twitter, walaupun kayaknya gak begitu banyak yang masih pakai Twitter di sini ya, tapi Twitter itu merupakan salah satu sosial media yang trendingnya tuh paling utama gitu dibanding sosial media yang lain. Mungkin aplikasi yang lain kita bisa lihat langsung di slide selanjutnya. Nah, jadi beberapa platform yang bisa teman-teman gunakan untuk branding sosial media. Yang pertama itu ada TikTok. Jadi TikTok itu ideal untuk membranding event kampus teman-teman karena menyajikan format konten pendek yang kreatif dan juga menarik. Nah, karena kan anak muda zaman sekarang tuh kalau lihat video yang durasinya agak lama tuh kayak malas gitu kan. Nah, itu lebih menarik sama yang durasinya sekitar kayak 15 sampai mungkin sampai 30 detik ya gitu. Terus dengan sound-sound yang lagi trending di TikTok juga itu bisa menaikkan engagement dari event kampusnya teman-teman. Bahkan gak cuma
buat apa ya, audiensnya nggak cuma mahasiswa kampus itu aja, bahkan bisa di luar kampus itu. Nah yang kedua ada Instagram. Mungkin hampir semua mahasiswa itu punya Instagram ya sekarang. Jadi biasanya Instagram tuh dipakai sebagai platform utama untuk membranding sosial media dari event kampus tersebut. Dan banyak juga fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan, contohnya seperti IGTV atau Reels, terus ada live dan juga ada biasanya di story itu kayak ada Q&A box, terus ada fitur yang polling dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada Twitter gitu ya. Mungkin kalau misalnya di Twitter itu kan ada keterbatasan kata ya, karena kalau misalnya banyak-banyak juga kayak yang tetehnya tadi bilang, kalau dalam bentuk video untuk durasi yang lama itu pasti kebanyakan akan di skip gitu. Nah di sini juga sama, karena Twitter itu media utamanya untuk berbagi cerita gitu ya, bukan chatting maksudnya, bikin konten tulisan itu tuh kalau misalnya kebanyakan juga akan sering di skip juga. Biasanya kalau misalnya ngeliat tren-tren yang panjang itu kayak suka males gitu kan. Nah makanya di Twitter ini harus dimaksimalkan mungkin sekitar ya 5 maksimal itu 10 gitu. Nah terus gimana sih cara memaksimalkan si Twitter ini untuk bisa mengembangkan sosial media event kampus kalian, itu dengan menggunakan hashtag gitu ya, terus juga bisa pakai insert foto atau keyword-keyword yang lainnya yang mendukung si konten yang kalian buat gitu. Nah selanjutnya di sini ada YouTube. YouTube itu kan platform utamanya adalah merupakan video gitu ya. Biasanya ini digunakan untuk membuat kayak rewind acara kampus tersebut, terus juga teaser, terus after movie gitu dan lain sebagainya. Dan menurut aku YouTube ini masih menjadi platform yang sering dibuka sama mahasiswa gitu ya, karena kita belajar juga nggak cuma dari buku, bisa dari YouTube juga, itu banyak banget informasinya dan bukan cuma tentang akademik tapi bisa juga tentang hal-hal menarik kayak event kampus seperti ini. Selanjutnya ada LinkedIn. Nah dengan fitur pembaruan status, grup, dan komunitas kampus, penyelenggara atau penyelenggara event kampus dapat langsung berinteraksi dan juga membangun keterlibatan. Nah platform ini juga menyediakan opsi iklan terarah dan ruang untuk konten yang berbobot. Jadi memungkinkan penyajian informasi mendalam seputar acara. Nah dengan fitur pemberitahuan acara dan kemampuan membuat acara khusus, LinkedIn dapat menjadi saluran efektif untuk mempromosikan event kampus yang berfokus pada aspek profesional dan juga karir gitu. Terus di LinkedIn kan biasanya kita bisa naruh achievement ya, misalnya teman-teman jadi panitia salah satu event kampus itu bisa ditaruh juga di situ. Nah selanjutnya ada Linktree. Nah mungkin Linktree ini nggak termasuk ke sosial media, cuma itu bisa itu bisa sebagai platform penunjang gitu, karena itu tuh gunanya untuk menyatukan beberapa link penting gitu dalam satu klik aja. Misalnya biasanya tuh yang ada di Linktree itu link sosial media, terus kayak kontak person, sponsorship, media partner, atau enggak link dokumentasi, bahkan link pendaftaran. Misalnya event kampus teman-teman butuh ada yang butuh pendaftaran, itu bisa ditaruh di Linktree gitu. Jadi biar singkat disimpannya biasanya di bio Instagram. Oke, gimana sih cara membuat konten yang menarik? Yang pertama, jelas pasti kalau misalnya bikin konten, kalian akan melihat visualnya dong yang pertama. Kayak kalau misalnya bentuknya video itu, pasti kita lihat nih, ini tuh thumbnailnya tuh kayak gimana gitu. Terus abis itu pasti kita lihat, ya paling enggak 3 detik awalnya deh. Kalau misalnya menurut kalian menarik gitu ya, pasti akan lanjut ditonton sampai durasinya habis. Itu berarti harus pertama dari grafiknya, foto atau video itu kualitasnya harus HD gitu. Terus yang selanjutnya adalah cerita yang menginspirasi. Misal di sini kalian targetnya siapa nih? Misal para pelajar gitu. Kalian harus membuat cerita yang memang related kepada target audiens kalian. Misalnya mahasiswa, berarti mahasiswa tuh sekarang kayak lagi ramenya mungkin kayak tentang magang. Terus juga mungkin ada juga yang suka beraktivitas selain akademik. Nah itu tuh kontennya dibuat sesuai dengan target yang mau kalian capai gitu. Nah selanjutnya konten interaktif. Apa sih konten interaktif itu? Jadi konten interaktif itu sesuai dengan namanya interaktif atau interaksi, itu tuh memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan audiens. Contohnya seperti menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram Story, contohnya Q&A gitu, atau enggak
fitur polling itu bisa termasuk dalam konten interaktif. Selanjutnya ada konten eksklusif. Jadi konten eksklusif atau sneak peek terkait event kampus ini menyajikan informasi atau materi yang belum diperoleh secara umum, jadi dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan juga minat peserta. Jadi sebelum ada event ini biasanya kita suka ada kayak sneak peek-nya gitu, jadi biar audiens tuh penasaran gitu. Oke, gimana sih cara menjaga branding media sosial? Gimana tuh Kak? Nah, yang pertama berinteraksi dengan audiens nih, kayak yang tadi aku udah bilang ke teman-teman, kita harus berinteraksi dengan audiens biar engagementnya terus terjaga gitu. Betul. Karena kalau misalnya udah lama nggak ngonten tuh biasanya akun kalian akan jadi kayak di belakang gitu, jadinya jarang di view mungkin, terus jarang juga muncul di timeline gitu. Jadi harus sering-sering berinteraksi dengan audiens kalian gitu. Terus yang selanjutnya adalah tetapkan jadwal posting. Ada ya. Ada. Cut. Ada. Oke, yang selanjutnya yaitu tetapkan jadwal posting rutin. Nih, kalau misalnya kalian tanpa tidak sengaja gitu ya, menyadari, pasti kalian tuh kalau misalnya buka sosial media ada di jam-jam tertentu. Misal kalau misalnya lagi istirahat siang jam 12, jam 1 gitu kan. Terus mungkin sore pas selesai berkegiatan jam 4, jam 5 gitu. Nah, itu tuh pokoknya menetapkan jadwal posting rutin di jam-jam yang memang orang-orang tuh pada buka sosial media. Mungkin kalau misalnya di malam hari itu biasanya jam 7 sampai jam 9 maksimal gitu. Yang selanjutnya apa Kak? Selanjutnya itu menggunakan tema visual yang konsisten. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah nentuin nih temanya mau apa, misalnya temanya apa ya? Temanya futuristik gitu. Jangan sampai selanjutnya tuh temanya kayak misalnya Ganti-ganti tiba-tiba gitu. ganti-ganti. Itu kan bisa kayak membingungkan peserta kayak gitu. Oke, terus yang selanjutnya ada memberikan audiens kesempatan. Ini maksudnya apa sih? Memberikan audiens kesempatan itu adalah kayak misalnya kita udah sering menetapkan konten nih, kontennya A doang gitu. Nah itu tuh kita sesekali harus memberikan audiens kesempatan. Kayak kita tanya nih, kalian menurut kalian yang menarik untuk dibahas Apa besok sih? apa gitu. Nah itu tuh bagaimana cara untuk memberikan audiens kesempatan dengan ya memanfaatkan fitur-fitur yang ada, kayak contohnya question box, polling, voting, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Selanjutnya itu cermat dalam memberikan informasi. Jadi informasi yang diberikan ke followers itu harus akurat gitu, nggak boleh tiba-tiba entah dari mana tiba-tiba teman-teman posting karena takutnya blunder kayak gitu. Itu. Kayak gitu. Oke. Sekarang nih kita mau mungkin memperlihatkan ya contoh branding dari sosial media event kampus yang menurut kita sukses gitu. Apa tuh Kak? Di sini ada yang tahu Big Force kan? Karena kalian semua anak Unpad gitu ya, jadi pasti di sini pada tahu Big Force. Mungkin aku mau tanya dulu nih, menurut kalian Big Force tuh apa nih? Mungkin teman-teman yang suka e-sport nih boleh nih akan, atau mungkin kayak yang suka apa ya? Iya, seni, yang suka nyanyi gitu. Gimana? Menurut kalian Big Force itu apa sih? Dan kira-kira Big Force perlu nggak untuk ada? Ayo. Perlu kenapa tuh? Karena untuk branding, Untuk branding. memperluaskan informasi. Oke, terus kira-kira eksistensi dari BFF itu berkesan nggak untuk mahasiswa? Ya, berkesan banget, memorable, memberikan momentum warna selama saya kuliah di masa-masa terakhir. Wah, Oke, berarti mungkin dengan salah satu contoh itu udah membuktikan bahwa Big Force ini sukses ya dalam membranding acaranya gitu. iya betul. Karena yang aku perhatiin ya dari si eksistensi di proses ini juga aku sangat terbantu sih dengan adanya sosial media, apalagi dengan Instagramnya yang sekarang followersnya udah 9.000 ya. Terus menurut aku feeds mereka tuh Kamu cek bagus dan menyampaikan informasinya tuh yang emang perlu gitu dan akurat gitu. Terus si Big Force Festival ini juga selain memanfaatkan Instagram, dia memanfaatkan TikTok
TikTok tuh mungkin ada yang sering pernah masuk ke FYP teman-teman. Nah, Konten TikToknya Nah, terus selain itu juga mereka memanfaatkan Twitter, terus ada LinkedIn juga, sama mereka di bio-nya tuh kalau teman-teman lihat mereka pakai ini juga, pakai Linktree kayak gitu. Tapi ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan. aku oke boleh. Apa? Oke, izin bertanya nih ya, kalau misalnya menurut kalian gimana sih cara bikin konten yang menarik? Walaupun tadi sebenarnya sempat disinggung ya, nah tapi mendingan bikinnya itu sesuai sama sejalur sama kegiatannya kayak misalnya di Food Festival atau ngikutin trending-trending yang ada di TikTok atau sosial media lainnya gitu. Ya, mungkin siapa yang mau jawab dulu? Dia katanya mau jawab. Oke boleh. Jadi kalau misalnya untuk pembuatan konten gitu ya, itu tuh yang pertama, yang pertama sih sebenarnya, kayak kita bisa bikin berbagai plan konten sih. Mungkin dijadwalin gitu kayak untuk yang jadwal konten eksklusif emang ngomongin Big Four itu juga udah pasti harus ada gitu. Nah untuk mengisi di waktu-waktu kosong nih kayak misal udah terjadwal untuk konten BFF cuma hari misal Senin, Rabu, Jumat gitu. Nah berarti ada hari-hari kosong di mana ya nggak mungkin kita nggak ngonten gitu ya kan, kita tujuan utamanya adalah untuk menjaga engagement yang ada gitu. Nah itu tuh bisa diselingin pakai tren-tren Konten ringan ya. konten ringan, pakai tren-tren yang ada gitu, bisa di TikTok, terus di Instagram gitu. Nah contoh kontennya gimana tuh kak? Contohnya misalnya ada sound yang lagi naik nih, terus kita bisa manfaatin sound itu tapi masih berkaitan sama BFF. Big Four. Tapi sebenarnya biar menjangkau audiensnya luas tuh sebenarnya nggak usah disebutin nama eventnya gitu loh, biar semua orang tuh Biar relate. iya, biar lebih relate sama target audiensnya gitu. Contoh biasanya kayak mungkin mahasiswa gitu ya. Mahasiswa tuh kayak lebih hati ke hati gitu ya, kali mungkin kita bikin kontennya yang memang relate sama perasaan mahasiswa saat itu. Misal kayak ini tuh lagi zaman-zaman ujian, nah berarti kita bikin kontennya tentang kayak gimana nih perasaan kalian sama ujian dan lain sebagainya begitu. Bentar lagi jawab. Menjawab. Gimana teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup katanya. Kan mau ada garis sebenarnya. Bentar, masanya muak. Ya udah deh. Kamu tutup, aku udah buka. Oke. Kalau begitu, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada kali ini. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat. Semoga ntar misalnya teman-teman punya event, nggak cuma event kampus aja, mungkin yang bisa diterapkan ke event-event yang lainnya dan bisa terinspirasi gitu dari materi kita hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.